Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirian Saputra dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis kemampuan proses. Pendahuluannya yaitu kapabilitas proses adalah kemampuan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat dari konsumen atau spesifikasi yang diharapkan dari konsumen tersebut. Jadi, analisis kapabilitas proses merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian suatu proses pembuatan produk. Analisis kemampuan proses yaitu suatu proses dapat ditentukan kemampuannya jika proses tersebut sudah berada dalam kondisi in control. Jika masih ada yang out of control, harus dilakukan tindakan perbaikan lebih dahulu. Terus, kemampuan proses menggambarkan performa atau unjuk kerja suatu proses. Dan kemampuan proses merupakan suatu ukuran keseragaman atau uniformitas yang prosesnya membuat variasi suatu karakteristik kualitas produk kecil, yaitu small range. Dan analisa kemampuan proses menggambarkan prosedur untuk mengestimasi kemampuan proses tersebut. Tindakan-tindakan yang menghasilkan perubahan atau penyesuaian dalam proses menunjukkan penghapusan sebab-sebab umum. Seringkali merupakan hasil dari bentuk telaah kemampuan, perbandingan batas-batas toleransi alami dengan batas spesifikasi dan rentangan batas toleransi alami dengan rentangan spesifikasi dapat mengarah ke bentuk-bentuk tindakan. Seperti yang pertama, tidak ada tindakan. Jika batas-batas toleransi alami terjadi dalam batas-batas spesifikasi, biasanya tidak diperlukan tindakan apa-apa karena emang sudah alami dari sananya, tidak perlu diapa-apakan lagi. Yang kedua itu tindakan untuk penyesuaian pemusatan. Bila rentangan toleransi alami kira-kira sama seperti rentangan spesifikasi, penyesuaian yang relatif sederhana terhadap pemusatan proses sungguh diperlukan untuk membawa proses ke dalam batas spesifikasi standar. Yang ketiga adalah tindakan untuk mengurangi keragaman. Merupakan tindakan yang paling rumit dan biasanya terdapat pada kasus-kasus di mana beberapa aliran produk bergabung menjadi satu aliran produk. Dan tindakan-tindakan untuk mengubah spesifikasi. Hal ini merupakan keputusan rancangan, tetapi yang seharusnya tidak diabaikan oleh pengendali mutu tersebut. Dan yang terakhir yaitu penghentian kerugian. Bila semuanya gagal, maka proses harus dihentikan karena pihak manajemen akan rugi besar bila proses terus dilanjutkan. Penentuan kapabilitas proses dilakukan setelah proses telah berada dalam batas kendali, yang artinya sebuah proses dikatakan berada dalam batas kendali jika variasi yang terjadi pada sistem disebabkan oleh variasi penyebab umum. Analisa kapabilitas proses begitu penting karena hal ini yang mengizinkan untuk seberapa baik suatu proses dapat membuat produk yang diterima oleh konsumen. Analisa kemampuan proses yaitu sama dengan analisa produk, yang artinya kita harus analisa kemampuan proses pembuatan produk tersebut agar produk tersebut dapat diterima oleh pelanggan maupun konsumen. Kemampuan proses mengukur parameter-parameter penting pada suatu produk, bukan pada prosesnya, melainkan hasilnya. Syarat-syarat pelaksanaan analisis kapabilitas. Yang pertama, jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita, tentunya kita ingin membandingkannya dengan spesifikasi yang ditentukan pelanggan. Yang kedua, yaitu analisis kemampuan proses
menggambarkan performasi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisa kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada saat proses sedang in control. Variabilitas adalah keseragaman output. Dalam hal ini terdapat dua cara berpikir tentang variabilitas. Yang pertama, variabilitas natural pada waktu tertentu, dan yang kedua adalah variabilitas dari waktu ke waktu. Kegunaan utama analisis kemampuan proses yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memperkirakan seberapa baik proses yang diamati mampu memenuhi syarat toleransi yang diinginkan. Yang kedua yaitu membantu produk developer atau desainer dalam memilih atau memodifikasi sebuah proses agar menjadi produk yang dapat diterima oleh konsumen. Ketiga yaitu membantu menetapkan suatu interval antar sampel untuk keperluan memonitor proses pembuatan produk tersebut agar diterima konsumen sehingga tidak ada kecacatan dalam penjualan produk tersebut. Kemudian keempat yaitu menentukan syarat-syarat kinerja untuk peralatan baru. Kelima yaitu memilih vendor yang tepat agar tidak salah pilih vendor dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian yang keenam itu merencanakan urutan proses produksi di mana di dalamnya terdapat efek interaktif dari proses terhadap toleransi. Dan yang ketujuh, mengurangi variabilitas proses manufacturing sehingga mengurangi itu varian-varian yang tidak perlu. Manfaat dilakukannya analisis kemampuan proses itu ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor agar tidak salah pilih. Kemudian itu dapat sebagai sarana atau memfasilitasi perancangan produk maupun proses dalam pembuatan produk tersebut. Tiga, itu dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat pencapaian kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu dapat menciptakan uniformitas output. Mengukur analisis kemampuan proses. Pada umumnya, yang paling sederhana adalah hasil yang diperoleh dihitung nilai rata-ratanya, sehingga diketahui apakah target tercapai ataupun tidak. Rata-rata saja tidaklah cukup untuk menilai suatu performa. Harus pula diperhatikan jarak suatu nilai terhadap rata-rata. Perbedaan ini terhadap rata-rata disebut variasi. Semakin besar jaraknya, semakin besar variasi. Karena itu, jika ingin memahami suatu performa dalam proses, tidaklah cukup hanya dengan nilai rata-rata saja, melainkan pula dengan variasinya. CP merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek, di mana perhitungannya hanya memperhatikan seberapa data namun tidak memperhatikan keterpusatan data yang artinya itu hanya sampel ataupun hanya sebagian data saja. CPK merupakan suatu indeks kemampuan proses jangka pendek di mana perhitungannya memperhatikan sebaran dan keterpusatan data. Batas spesifikasi. Batas spesifikasi yaitu ada 2, yaitu batas spesifikasi merupakan suatu nilai yang ditetapkan menjadi batas-batas kesesuaian suatu unit hasil operasi manufaktur ataupun jasa pelayanan. Yang kedua itu batas spesifikasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang kemudian ditetapkan oleh perancang produk dan proses untuk menjamin ketercukupan fungsi suatu produk. Perbedaan dengan batas kendali yaitu ada 2, yaitu
Satu, membantu menunjukkan adanya variabilitas atau keragaman proses yang terjadi antar pengukuran suatu subgrup atau sampel. Dua, itu tidak diaplikasikan pada unit individual, pada peta kendali unit individual. Teknik utama yang digunakan analisis kemampuan proses yaitu histogram atau probability plot. Alternatif lain histogram adalah diagram daun. Minimal ada 100 observasi yang tersedia untuk menyatakan bahwa estimasi kemampuan proses konsisten dan reliable. Tahapan sebelum observasi itu ada 4, yaitu tentukan mesin representatif yang akan digunakan, pilih kondisi operasi proses, pilih operator yang representatif, dan terakhir adalah pantau proses pengumpulan data dan catat secara runtun waktu masing-masing unit produk diproduksi. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.